Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallah. Anak-anakku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat selalu, diberikan keafian dan selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Engkang akan mencoba menjelaskan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini sangat relevan dengan keadaan suasana waktu ini, atau keadaan negara kita dalam keadaan darurat corona, bahkan sudah ditingkatkan menjadi darurat kesehatan. Kita harus menanggapinya dengan tenang, dengan hati yang ikhlas, penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita simak firman Allah yang telah tadi Engkang bacakan pada pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahunya dulu agar kita tetap ngaji setiap hari, tambah ilmu. Wala nabluwannakum, wa bukan wau tapi wa, banyak wa, ada wa ataf, ada wa istinaf, ada wa ma'iyah, ada wa qasam, ada wa yang lain. Wa di sini adalah wa qasam atau adat untuk sumpah. Salah satu adat taukid. Banyak taukid artinya untuk menguatkan, untuk mempertegas berita seperti inna, anna, lam ibtida. Juga ini wa, ini namanya wa qasam, yang muksambehnya dibuang takdirnya wallahu alam bimuradih. Wallahi la lanabluwannakum adalah la ini adalah namanya la al-muwatti ahlil qasam, atau lam yang menyertai qasam. Ini balaghahnya lebih tinggi lagi. Nabluwannakum fi'il mudhari, ada nahnu, tapi nahnunya ini bukan nahnu mutakalim ma'al ghair, ini namanya domir mu'adzam nafsah. Kenapa Allah menggunakan
domir mutakalim ma'al ghair, seperti dalam ayat yang lain inna nazalna dzikra atau inna anzalnahu. Nanti pada kesempatan lain engkang jelaskan. Selanjutnya ada nun taukid sakilah. Tentu nun taukid sakilah juga untuk menguatkan wala nabluwannakum. Itu taukid sakilah, artinya berat, bukan khafifah lagi. Kalau dilihat daripada ada takkid, penguatannya di sini ada dua. Satu wa adat qasam, kedua lam al-muwatti ahlil qasam, dan yang ketiga nun taukid. Semuanya untuk menguatkan. Apa yang dikuatkan? Yaitu muqsam alaihnya. Mana muqsam alaihnya? Adalah khabar, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cobaan. Bisyai'in, ba'nya ba sababiyah, artinya bisyai'in maksudnya sebab sesuatu. Minal khaufi, min harap jar, tetapi maknanya bukan dari di sini, tetapi yaitu antara lain. Minal khaufi yaitu antara lain al-khauf, kekhawatiran, ketakutan. Selanjutnya ada walju wa naqsim wal anfus wa samarat. Wa-nya itu wa ataf, yang maknanya bukan dan, tetapi bimakna au, atau dimana kalau wa liitlaqil jam'i dan harus bersama-sama. Kalau au itu litakhir atau pilihan, tidak seluruhnya. Atau minal khaufi yaitu takut, khawatir, atau kelaparan, atau wanaksin, kekurangan. Nah, ada min lagi, minal amwal, walaupun sama harap jar, tetapi min yang ada pada minal amwal itu namanya tab'idiyah, artinya sebagian. Minal amwali wa naqsim minal amwali, atau kekurangan sebagian dari harta, maksudnya tidak keseluruhan. Bukan juga dari harta kekurangannya. Wal anfus, wa-nya diatofkan kepada amwal, artinya wanaksil anfusi, atau berkurang jiwa-jiwa manusia, maksudnya kematian, banyak kematian. Wasamarot, atau kekurangan dari buah-buahan, maksudnya hasil pertanian, samarot. Bisa juga samarot buah hasil kerja, mungkin gaji, mungkin laba perdagangan, dan keuntungan-keuntungan lain dari hasil kerja
kita. Tentu di sini wa-nya diatofkan kepada amwal, wa naqsis samarat atau kekurangan keuntungan. Wa basyiris sabirin. Nah, ada wa lagi. Ini wa-nya wa haliyah. Wa basyiris sabirin. Bagaimana menyikapinya? Basyiris sabirin. Berikanlah kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam. Terjemah menurut engkang ayat ini, wala nabluwannakum, demi Allah yakti benar-benar kami akan mencoba, betul-betul akan mencoba kalian semua, bisyai'in, sebab sesuatu, minal khaufi, yaitu kekhawatiran, ketakutan, walju, atau kelaparan, wa naqsim minal amwali, atau kekurangan sebagian dari harta-harta, wal anfus, atau kekurangan jiwa disebabkan banyak kematian, wasamarat, dan atau kekurangan dari keuntungan hasil kerja manusia, wa basyiris sabirin. Maka wa-nya boleh wa haliyah, boleh wa jawab dari qasam. Maka basyiris sabirin, sikap kamu menghadapi cobaan itu adalah memberikan berita, memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Tentu apabila kita memberikan berita kesabaran, menasihati dengan kesabaran, tentu dimulai dengan kita sendiri, dengan melakukan kesabaran. Apa yang dimaksud dengan kesabaran? Secara ringkas saja, sabar itu sikap diri kuat, artinya jiwa kita sangat kuat menghadapi cobaan tersebut. Bukan berarti diam, tetapi harus berusaha dan mengakui kelemahan kita. Untuk penjelasannya nanti bagaimana hubungan antara musibah, qada, qadar, dan sabar. Tentu ada ikhtiar atau kasab, berusaha, itu adalah termasuk juga ke dalam ruang lingkup makna sabar. Selanjutnya tadi juga disebutkan bahwa pada masa-masa ini anak-anakku santri siswa MA Tanuriyah, santri pondok pesantren Tanuriyah yang sangat engkang sayangi, sebenarnya mending ngaji seperti biasanya. Mungkin kalian juga ingin selalu berada di pondok, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Apa boleh buat?
untuk sementara waktu ini kalian berada di rumah masing-masing. Bantulah kedua orang tua, belajarlah di rumah, belajarlah mandiri. Kalian sudah menginjak dewasa. Usahakan ayah dan ibu, keluarga semua, kakek, nenek, atau wali-wali yang lain anggota keluarga, semuanya tersenyum, semuanya gembira, semuanya bangga kepada kamu. Isilah kegiatan sehari-hari ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau bahasa tasawufnya taqarrub, yang ringan-ringan dan sangat berarti, membantu meringankan beban orang tua yang hampir semua orang tua masyarakat sekarang dalam keadaan tidak nyaman karena efek daripada status darurat corona. Bahkan pada saat ini barusan diumumkan oleh pemerintah, oleh presiden langsung, status darurat corona ini ditingkatkan menjadi darurat kesehatan. Ini bukan hanya satu sebab corona saja, walaupun diprioritaskan. Darurat kesehatan, marilah kita sambut, marilah kita bantu upaya pemerintah, karena sayang, karena tanggung jawab akan kesehatan masyarakat termasuk kita. Jangan disalahartikan. Tanggung jawab pemerintah melindungi seluruh warga negaranya agar tetap sehat. Karena ada ancaman corona, mau tidak mau pemerintah melakukan, meningkatkan, menetapkan status darurat kesehatan untuk seluruh wilayah Indonesia. Tentu ini dampaknya banyak, terutama sudah diumumkan oleh pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak hal yang akan membatasi gerak langkah kita dalam kehidupan di masyarakat. Misalkan yang sudah jelas kita rasakan adalah libur sekolah yang sangat panjang, yang belum pernah terjadi. Ini walaupun dalam bahasa politisnya bukan libur, tetapi belajar di rumah, belajar jarak jauh, ya sama saja gitu. Intinya pemerintah meliburkan sekolah karena melihat daripada bahaya wabah ini. Bahkan kalau kemarin ada pengumuman libur sekolah, mungkin kedepannya akan terjadi pembatasan atau sekaligus meliburkan tempat kerja. Ini akan berakibat kepada orang tua kalian sebagai karyawan di pemerintah, karyawan di lembaga swasta, atau di perusahaan-perusahaan. Tentu akan terjadi mungkin ringannya kerja di rumah, tetapi risikonya ada sebagian kemungkinan PHK.
inilah yang harus disikapi oleh kita. Selanjutnya yang paling tidak nyaman lagi, mungkin kedepannya pemerintah akan melakukan pembatasan kegiatan keagamaan untuk seluruh agama yang ada di Indonesia ini, khusus bagi kita umat Islam. Marilah kita sikapi pembatasan ini, bukan dilarang tetapi dibatasi. Tidak ada larangan Jumat, tidak ada larangan pengajian, mudah-mudahan tidak ada pelarangan kedepannya taraweh atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti Idul Fitri. Cuman dibatasi, maksudnya tidak banyak orang berkumpul, membatasi warga luar masuk, ya, dengan penjagaan yang tentu diserahkan kepada Pemda masing-masing, pemerintah daerah masing-masing. Mudah-mudahan juga tidak ada pembatasan kegiatan di tempat umum lainnya. Ringkasannya, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Memang itulah tandanya hidup, ya. Kenapa kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya karena kita hidup, ya. Karena kita hidup. Imam Tobari menjelaskan dalam satu kitabnya, inna dunya darul bala, sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya cobaan. Dan saya tambahkan, kelas K sudah pada kenal, kelas F sudah pada kenal. Ada tafsir Al-Jamili, di sana disebutkan imtihanan li ahlihim. Inna dunya darul bala imtihanan li ahlihim. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tempat cobaan untuk menguji penduduk dunia. Maksudnya, selama kita hidup, cobaan pasti datang, besar atau kecil. Kalau tidak mau mendapat cobaan, silahkan tidak tinggal di dunia. Hanya ada satu kalau tidak di dunia, yaitu alam barzah. Tentu tidak kita harapkan, setidaknya belum mendaftarkan diri ke alam barzah. Kita masih ingin selalu sementara ini hidup di dunia bersama-sama keluarga, bersama teman, bersama guru, ingin bertemu lagi dengan guru-guru, ingin bertemu lagi dengan teman-teman. Ya, tunggulah, insya Allah tidak akan lama, hanya sampai Syawal insya Allah. Kembali lagi bahwa cobaan yang diberikan oleh Allah itu sudah pasti kepada setiap orang, tidak mengenal siapa orang itu, laki-laki, perempuan, muda atau tua, fakir atau kaya, ya, mukmin atau kafir, bahkan Rasul, Nabi, ya, semuanya diuji dan dicoba. Untuk apa? Hanya dua,
Ya, apakah beriman, tambah keimanannya, atau kufur, keluar, tidak percaya, menolak, tidak mau mendapat musibah ini. Insya Allah kita akan selalu beriman, kita akan selalu menerima musibat ini dengan penuh keikhlasan, kerelaan, senyum. Tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita. Tentu Allah akan mencoba kita sesuai dengan kemampuan kita. Percayalah itu. Walanabluwannakum. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita mendapatkan derajat yang tinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa cobaannya? Tidak terhitung. Banyak cobaan-cobaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap hari. Lihatlah ketika periode Mekah, Rasulullah pernah dihina, Rasulullah pernah dicaci, bahkan yang asalnya mendapat gelar Al-Amin, orang-orang musyrik mendapat menyebut beliau dengan Al-Junun, artinya gila. Sering Rasulullah sholat di Masjidil Haram, pasir tumpah ke kepala beliau. Dakwah ke Taif bukan amplop, bukan bingkisan yang diterima, tapi batu runcing dan darah dari sekujur tubuh beliau. Belum lagi cobaan-cobaan kepada para sahabat. Ini semuanya adalah cobaan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan pribadi Rasulullah. Dengan kesabaran yang sangat tinggi, dengan ketawakalan yang sangat tinggi, beliau lulus sampai mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Semuanya Nabi dan Rasul mendapatkan cobaan. Semuanya orang ulama-ulama pasti mendapatkan cobaan. Tanyakan sajalah kepada kedua orang tua. Kedua orang tua sebelum ada cobaan ini tentu ada dalam kehidupan yang lumayan tenang, romantis, bahkan bisa disebutkan berkecukupan. Tetapi apakah keadaan berkecukupan ini tanpa perjuangan dan tanpa cobaan? Tentu beliau akan menjawab berbagai cobaan. Mengapa sekarang senang? Kedua orang tua punya itu, punya ini, termasuk punya kamu sendiri, punya anak yang namanya kamu. Itu penuh dengan perjuangan. Artinya beliau menghadapinya dengan kesabaran. Andaikan dulu ibu kamu tidak sabar, mungkin kamu tidak akan hidup. Contoh, kamu ketika kecil lahir, kemudian pipis, kemudian BAB, di mana saja ketika seorang ibu dengan kasih sayangnya, dengan kesabarannya, alhamdulillah diurus sampai gede sekarang.
Coba Anda pikir apabila ibu kamu, mamah kamu tidak sabar ketika kamu pipis, nggak diurus, diberikan misalkan kepada yang lain, atau ketika nangis mau mimi, mau netek, kamu ketika kecil dicubit atau ditendang, saya yakin kamu tidak akan hidup. Kamu hidup karena kesabaran dari ayah bundamu. Untuk itulah sekarang ada cobaan, sekarang ada ujian yang maha besar. Ini sengaja Allah berikan kepada kita sebagai janjinya untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha besar. Sebaliknya, kita lah abdi Allah yang sangat lemah, abdi Allah yang sangat tidak berharga, abdi Allah yang sangat tidak berdaya. Bisyai'in, Allah memberikan cobaan sebab sesuatu yang disebut dengan corona hanya satu. Itu belum koroni, baru corona. Kalau koroninya ada bakteri, ada virus, virus yang lain, misalkan SARS, virus burung, virus apalagi ya, kelelawar, virus ontak, mungkin virus kucing, virus anjing, virus kelelawar, itu semuanya banyak, tetapi ini hanya bisain, hanya satu. Lain waktu nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan syai'. Materi yang sangat kecil, syai'in, tidak pakai al, tidak bisyai'i, bisyai'in, tankir, apa itu, iya tankir, munakar, nakirah, hanya sedikit seperti dalam ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan, hanya sedikit malam, bisyai'in, hanya sedikit sesuatu atau kecil, sesuatu yang sangat kecil. Buktikan bahwa corona itu besarnya cuman 0,0001, satu di bawah 0, di belakang 0, atau 10 pangkat min 5 mm. Kita tidak akan mampu untuk melihatnya kecuali dengan mikroskop khusus, sinar laser mungkin ya, sinar nuklir mungkin untuk melihatnya. Minal khaufi, tetapi akibatnya, dampaknya luar biasa. Dengan hanya satu yang sangat kecil ini, kita dihadapkan kepada kegamangan, kebimbangan. Minal khaufi, yaitu ketakutan, kekhawatiran. Boleh takut, boleh hariwang, tidak haram. Wajar itu sebagai manusia, ketika ada ancaman merasa takut, wajar. Kalau tidak takut itu manusia yang tidak normal. Ketika kita melihat ular, kita tentu akan merasa takut. Ketika kita melihat yang membahayakan, kita merasa takut. Misalkan takut jatuh, takut terpeleset,
takut tertabrak, takut digigit, ya. Wajar, itu manusia. Tetapi yang tidak boleh takut yang berlebihan, ya, sampai menakut-nakuti orang, ya, sampai kegiatan terhenti. Misalkan kewajiban kita sehari-hari sholat 5 waktu diusahakan berjamaah, tetapi karena ketakutan yang berlebihan menjadikan kita tidak berjamaah, salam juga tidak, itu berlebihan. Walju atau kelaparan, apalagi saat-saat ini wanaksi minal amwal, kekurangan sebagian dari harta. Banyak mungkin yang asalnya mendapatkan harta sekarang karena kita tinggal di rumah, mungkin kurang atau sama sekali tidak. Tukang dagang, tukang warung, tukang cilok yang biasanya mangkal di sekolah, di kantin, sekarang tidak bisa berdagang lagi, tidak mendapatkan keuntungan. Sopir angkot gitu, karena siswa-siswi tidak sekolah, tentu pendapatan mereka berkurang. Engkang saja kan sopir, biasanya ada saja orderan untuk keluar ke Jakarta, ke Banten, ke Madura, ke Bali. Sekarang bangkrut. Bangkrut. Wanaksi minal amwal, nggak apa-apa, istirahat di rumah saja, menikmati sisa-sisa hidup ini. Kita ikuti, kita nikmati. Biarlah nggak punya uang, tapi tetap makan dengan senang, ya. Daripada banyak uang nggak bisa makan. Emang bisa, Kang? Bisa. Gitu. Banyak uang, punya harta banyak, gitu, tapi tidak bisa makan. Mungkin karena dia sakit tenggorokannya, nggak bisa makan. Nah, alhamdulillah engkang sehat sekarang, walaupun harta berkurang, bahkan kadang-kadang tidak punya uang sepeser pun, alhamdulillah masih makan. Kopi masih ada, rokok tetap ada, walaupun yang undang ngaji menurun. Yang biasanya satu Rajab itu tidak kurang dari 16 tempat, ya. Sekarang malah tinggal 4 kemarin itu. Yang 2 normal, ya, sampai jam 12, ya. Yang 2 lagi belakangan, ya, sampai jam 10 nggak boleh sama polis, ya. Nggak apa-apa. Wal anfus atau wanaksil anfus, kekurangan dari manusia, banyak kematian. Tetapi sebenarnya kematian itu bukan semuanya ditimpakan ke makhluk yang namanya corona. Kematian itu disebabkan oleh penyakit bawaan. Corona hanya penyerta, membantu menambah sakitnya. Yang menyebabkan kematian, kata dokter, padahal yang menyebabkan kematian, sebab-sebabnya kematian itu bukan sakit, bukan juga corona, tetapi sebabnya hidup.
hidup. Memang masa hidupnya, kuotanya sudah habis, mau diapakan lagi. Jadi kematian akan datang dengan sakit atau tidak. Sakit pasti mati, yang hidup, yang sehat juga bakal mati. Nggak aneh. Siapapun yang hidup, mau orang bodoh, mau orang pinter, itu mau santri, mau kiai, semuanya pasti mati. Dokter saja gitu pasti mati kalau kuota hidupnya habis, nggak bisa ditambah. Kuota apa ya, internet mungkin bisa ditambah lagi ya, berapa giga lagi bisa ditambah, tapi yang namanya kuota hidup nggak bisa tambah sedikit pun nggak. Buat samarat, keuntungan laba dari perdagangan, dari hasil kerja, dari hasil kerja, dari hasil pertanian, hasil apapun itu adalah samarot, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa naqsin, akan berkurang. Selanjutnya, wa basyiris sabirin, maka kewajiban kamu memberitakan berita-berita yang baik, berikan berita yang bagus, jangan sampai salah memberitahukan, apalagi kalau dihubungkan dengan undang-undang darurat kesehatan nomor 6 tahun 2018, dan telah ada peraturan pemerintah pada tanggal 31 Maret. Tentu kita harus hati-hati menulis, hati-hati berbicara, karena akan menyulitkan kita semua. Wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah penjelasan ala kadar dari engkang. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi engkang, umumnya bagi seluruh santri pondok pesantren Tanuriah. Jangan lupa titip salam kepada keluarga, kakak, adik, mama, papa, umi, abi, ayah, ibu, kakek, nenek. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan cobaan, wabah, musibat ini cepat diangkat kembali oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala usaha dan ikhtiar kita, mudah-mudahan ikhtiar kita berada dalam jalur yang benar. Allah menentukan kodok kodarnya, tetapi Allah lah yang membukakan jalan ikhtiar, kasab bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban. Tentu
tidak ada cobaan kecuali terdapat hikmah yang besar. Marilah kita terima cobaan ini untuk meraih kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang pasti Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Barangkali itulah yang dapat engkang sampaikan. Engkang sayang kamu, engkang rindu kamu. Doakan engkang sehat, keluarga engkang sehat, dan engkang juga akan selalu mendoakan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali nanti pada tanggal 8 Syawal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.